A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah afala yanzuruna ilal ibili kayfa khuliqat wa ilas samaa'i kayfa rufi'at wa ilal jibali kayfa nusibat wa ilal ardi kayfa sutihat fadzakkir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilayna iyabahum thumma inna 'alaina hisabahum. Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah SAW bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. La syarika lak, labbaik Allahumma labbaik.
Cicang Jalan Kuda Utara ya, dekat Stadion Siliwangi gimana Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV DM Streaming, televisi pendidikan dan dakwah. Radio DM Streaming, radio pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai di kesempatan sore hari ini ya. Tepatnya hari Jumat, hari yang ke-29 di bulan Zulqa'dah 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 9 Juli 2021 Masehi. Saya Yana Mutakin kembali dapat hadir menjumpai Anda semuanya, baik untuk Anda yang sedang menonton melalui Facebook DM Streaming, ataupun juga Anda yang menyimak melalui aplikasi radio DM Streaming. Kabar baik untuk Anda semuanya di kesempatan sore hari ini ya, tentunya luar biasa semangat Anda yang sudah menyimak melalui DM Streaming. Terima kasih ya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Juga kita tidak lupa berdoa ya untuk salah satu staf di Yayasan Darul Mutakin, ada Pak Yaya Sunaria, yang dimana beliau malam Kamis ya kemarin, tepatnya pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, telah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima semua amal ibadah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa nakkihi minal khotoya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa nakhirhu jannah wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Juga kita tidak lupa mendoakan saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran, ketabahan dan ketawakalan kepada Anda semuanya. Allahumma rabbana adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'alullahal azim wa rabbal arsyil azim ayusfiyahum. Amin ya rabbal alamin. Sahabat ya, bagaimana nih cuacanya di sore hari ini ya? Alhamdulillah di kawasan Kebon Kopi ya, Ciberem, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, tepatnya di studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin. Cuacanya sedang diguyur hujan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemanfaatan dengan turunnya hujan ini. Allahumma shayyiban nafi'an. Juga ini mohon kabarnya dari sahabat DM, bagaimana cuacanya? Tetapi mudah-mudahan walaupun hujan ya, tidak mengurangi rasa semangat sahabat DM untuk terus menyimak program Dialis DM sore hari ini. Tentunya insya Allah bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Ya, selamat bergabung juga untuk Anda yang sedang menonton di sore hari ini melalui Facebook DM Streaming. Ada Neota dari kawasan Jelekong. Terima kasih nih ya yang sudah manco saya. Dan tentunya mohon maaf untuk tadi pagi ya program Tadarul kita istirahat terlebih dahulu karena harus ikut serta pengurusan jenazah almarhum Pak Yaya Sunaria ya. Juga terima kasih untuk keluarga Pak Asep Sudarsono dari kawasan Caringin sedang menyimak juga di sore hari ini. Mudah-mudahan tetap semangat ya, dan tentunya bagaimana kabarnya nih Kang Asep ya di kawasan Caringin? Apakah cuacanya sama hujan? Kalau tidak hujan berarti beda langit ya. Ya, mudah-mudahan walaupun hujan semangat ya Kang Asep, dan juga tidak ada gangguan sinyal tentunya, mudah-mudahan, dan silakan nanti bisa masuk ya bersama kami di program Dialis ini. Juga ada Ibu Lilis dari kawasan Kiara Condong, terima kasih menyimak juga di sore hari ini. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia. Ciri khas dari beliau ya. Ciri khasnya itu selalu menyemangati untuk kita semuanya. Dari kawasan Dengki ada Ibu Haja Syarif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah badai nyimak. Kedah nyimak. Kedah nyimak, silakan setiap hari Anda dapat menyimak program Dialis ini, tentunya hanya di TV dan juga di radio DM Streaming, dimulai pada pukul 16.00 sampai pukul 17.00
17.00 waktu Indonesia Barat. Ada Ibu Heni Suryani juga, terima kasih ya yang hadir juga di kesempatan sore hari ini. Ada Ibu Ai Somalawati Nuju Manco, nampak ini orang Sunda ya. Atur nuhun parantos Manco ya, mangga mungkin diantos gabung di telepon di 082120204245. Kemudian ada juga Ibu Yuyu Yuningsih, terima kasih alhamdulillah sudah menyimak juga di sore hari ini. Ada Pak Rahmat juga dari kawasan Buah Batu, terima kasih ya. Mama Nina hadir dari kawasan Cijerah, terima kasih ya Mama Nina dari Cijerah. Dan ini untuk sahabat DM yang lainnya yang tidak mencantumkan alamatnya, silakan dicantumkan saja ya, supaya silaturahim kita lebih dekat lagi dan lebih dikenal lagi tentunya ya. Siapa tahu nanti Ana bisa silaturahim ke sahabat DM semuanya kalau situasi dan kondisinya sudah aman ya. Oh, ini dari kawasan Dengki, Ibu Haja Syarif, Sami hujan ya. Ceria dan semangat ya, harus ceria, harus semangat tentunya, apalagi di akhir bulan ini ya. Jangan sampai karena akhir bulan kita menjadi 5L. Lemah, lesu, ya, letih, lelah, dan lebay, dan sebagainya. Pokoknya jangan sampai ada 5L tersebut dalam diri kita. Tetap semangat ya, dan tetap ceria bersama TV dan juga radio DM streaming. Ada Ibu Sinta Pursari juga, terima kasih siap hadir Kang Yana dari kawasan Sumedang. Hadir kemana Ibu? Tonton saja di TV DM dan juga di radio DM streaming. Nanti insya Allah ya, kalau misalkan situasinya sudah aman, sudah terkendali, pokoknya aman, tidak ada kendala apapun ya, silakan nanti Anda bisa langsung bersilaturahim di studio ya, tepatnya di Gedung Dakwah Darul Mutakin di lantai 4 di Jalan Kebun Kopi Famili 198, Kelurahan Ciberem, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Ada Ibu Erna Justi juga, terima kasih yang sudah menyimak di kesempatan sore hari ini. Tolong ya untuk dibagikan juga tayangan ini, di-share kepada teman, saudara, keluarga, dan yang lainnya. Mudah-mudahan lebih banyak lagi yang menonton, lebih banyak juga pahala yang mengalir untuk Anda semuanya. Ada Ibu Popon Rama, terima kasih ya Ibu Popon yang hadir di sore hari ini melalui Facebook DM streaming. Ada Firly Akbar ataupun Ibu Nabila Asri ya, ini dari kawasan Sukabumi. Di sana juga ada Pak Haji Ujaya ya, mudah-mudahan sedang menyimak juga. Ada Pak Lumayan, ada Bunda Azka juga di sore hari ini. Ada Ibu Pipi Sophia ya, Ibu Epe juga mudah-mudahan sedang menyimak di sore hari ini. Ya, ternyata ini bulan Juli ya, bulan Juli selalu di hati, semangat selalu, sabar saja, corona sebentar lagi berlalu ya. Terima kasih Nirota ya, kata-kata mutiaranya cukup menjadi inspirasi sekali ini untuk sahabat DM yang lainnya. Kemudian Ibu Siti Hendayati, terima kasih dari kawasan Parmindo yang menyimak juga di sore hari ini. Sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya, siap membagikan, dan ini menjadi penggemar terbaik kita di Facebook DM streaming. Baik sahabat DM dimanapun Anda berada yang menyimak melalui radio DM, juga Anda yang menonton melalui TV DM streamingnya. Bagi Anda nanti yang mempunyai pertanyaan, silakan dapat Anda kirimkan langsung melalui telepon WhatsApp di 082120204245. Sekali lagi 082120204245. Atau juga Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya, dan juga untuk Anda yang menonton di TV DM bisa langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom komentar Facebook DM streaming. Sahabat DM, insya Allah di kesempatan sore hari ini narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin akan melanjutkan materi yang kemarin yang belum tersampaikan dengan full ya. Nah, saat ini adalah temanya adab dalam berdoa bagian yang ketiga. Seperti biasa, sebelum kita mengawali kebersamaan di sore hari ini dengan tausiah singkat dan dialognya, kita akan sapa terlebih dahulu bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Ustadz di sore hari ini? Hari Jumat ya? Hari Jumat, betul Pak Ustadz. Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan juga sahabat dan lainnya sehat walafiat. Juga terima kasih untuk Ibu Siti Rukoyah yang hadir juga bersama Pak Beri, bersama keluarga ya di sore hari ini. Baik sahabat DM, untuk mengawali kebersamaan kita di sore hari ini, kita akan persilakan terlebih dahulu kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin untuk mengawalinya dengan doa. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat DM rahimakumullah, dimanapun berada, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat rahmatnya di kesempatan sore hari ini. Masya Allah, dari Senin sampai Jumat pukul 16 sampai pukul 17 setiap harinya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali edisi Jumat 28 Zulqa'dah 1440 Hijriah, Jumat 9 Juli 2021 di program Dialis Radio dan TV DM sore hari. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua dan keluarga, muslimin muslimat, mukminin mukminat dimanapun berada senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, baik lahir maupun batin, jasmaniah maupun juga ruhaniahnya. Walaupun masih banyak saudara-saudara kita yang sakit, ditimpa musibah dan sebagainya, ya, seyogianya diterima dengan penuh kelapangan hati, penuh dengan kesabaran, ya, penuh dengan ketawakalan. Siapa sih yang ingin sakit? Tidak ada. Semua inginnya sehat. Pedagang semuanya ingin beruntung, begitu kan? Hidup ini ingin senantiasa bahagia. Namun tidak demikian, namanya sudah merupakan qadarullah. Artinya ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Kita harus mengalami dua hal yang silih berganti. Hari ini kita sehat, Allah alam kapan kita sakit. Atau seorang Anda lagi sakit, insya Allah akan sehat. Hari ini Anda menderita kerugian, insya Allah tidak akan selamanya rugi, ya. Allah pun akan memberikan keuntungan pada Anda. Hari ini Anda sedang sedih, tidak usah khawatir. Suatu saat Allah akan mencabut kesedihan tadi, diganti dengan kegembiraan, insya Allah, ya. Doa kami untuk semua yang sakit, diantaranya doa untuk kesepuhan Pak Haji Entang Suherlan di Rancabai Burju, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, bersama keluarga, ya, Pak Haji Heri, Bu Haji Neng, Baja Rahmat. Kemudian juga takziah kita sampaikan juga tadi siang sekitar pukul 10 kita sudah selesai melaksanakan tugas, ya, tugas terakhir, mulai dari memandikan, mengkapani, mensolatkan sampai menguburkan almarhum Bapak Yaya Sunaya atau Abah Jenggot, staf DM di pekuburan wakaf Darul Muttaqin di Cipada. Semua kita doakan yang telah wafat, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa dan kesalahannya. Doakan. Kemudian amal solehnya diterima Allah Azza wa Jalla. Di alam barzahnya ditempatkan tempat yang terbaik, tempat yang penuh, yang luas, yang lapang, yang terang, ya, insya Allah. Kita doakan semua. Kita yang lagi sehat hari ini juga mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjadikan kesehatan yang kita dapatkan hari ini sehat walafiat, ya, bisa memanfaatkan benar-benar untuk taqarrub ila Allah. Sehingga kapanpun jadwal kita masih juga akan sampai pada kita akan wafat menghadap Allah Azza wa Jalla, kita diwafatkan dalam keadaan iman kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Mannan ya Badi'as samawati wal ard ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma rabbana azhibil ba's ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. As'allahal azim rabbal arsyil azim ayusyahum inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.
Baik sahabat DM, dimanapun Anda berada, langsung saja kita akan sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustadz Asep Rohidin, dengan tema adab dalam berdoa bagian yang ketiga. Silakan, Pak. Adab dalam berdoa bagian yang ketiga ini sangat penting sekali. Bagaimanapun saya katakan kepada Anda, yang namanya manusia, makhluk yang lemah, kita mengakui kehadapan Allah Azza wa Jalla, la haula wa la quwwata illa billah. Kita sebagai manusia itu betul-betul kita tidak berdaya. Tidak punya satu kekuatan apapun illa billahi, kecuali kekuatan itu yang diberikan Allah kepada kita semua. Kalau mungkin Anda saat ini fisik Anda sedang kuat, ya, IQ Anda di atas rata-rata, kekayaan Anda berlimpah, Anda sedang berkuasa, ingat, di hadapan Allah, kita itu hanya sebagai makhluk yang tidak berdaya. Nah, ketidakberdayaan kita sebagai makhluk ini, maka seyogianya kita selalu memerlukan bantuan Zat yang maha segala-galanya, Zat yang maha kaya, maha mengetahui, maha gagah, dan maha perkasa. Siapakah itu? Yakni Allah Azza wa Jalla. Nah, dituangkan dalam berdoa. Dan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, pasti kita sangat mendambakan doa kita dikabul Allah Azza wa Jalla. Malah kalau bisa nawar ya, aina ngadoa, aina dikabul. Kayak kita makan cengek, gitu, makan cabai. Begitu digigit langsung terasa ladanya. Mungkinkah seperti itu? Kita kan bukan nabi, kita kan bukan malaikat. Insya Allah bisa seperti itu. Pada prinsipnya hendaklah yakini bahwa tidak ada doa yang tidak akan dijawab oleh Allah. Kembali lihat surat Ghafir ayat 60 itu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'uuni astajib lakum. Berdoalah kalian semua kepada aku, kata Allah. Langsung, tidak usah melalui pihak-pihak pelantara-pelantara, langsung kepada aku. Apa keinginanmu, apa hajatmu, sampaikan kepadaku, astajib lakum. Niscaya aku akan memperkenankan permohonan kalian itu. Janji Allah dalam Al-Quran ini. Hanya memang ini ada adab-adabnya, ada tata caranya. Ya kan? Ya, Anda aja ketika punya keperluan minta pinjaman uang ke lembaga keuangan misalnya, itu persyaratannya banyak sekali kan. Terus punya sertifikat KTP KK, izin istri, izin suami. Nah, apa ya, kan begitu. Apalagi ini mohon kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Tentu saja ada adab-adab yang harus dipenuhi. Dua poin saya sampaikan kepada Anda, kan poin ketiga. Ya, Anda ingin mengetahui poin ke-1, kedua, bisa disetel ulang aja di Facebook ini. Ya, DM streaming waktu yang lalu. Untuk menghemat waktu, kita langsung poin ketiga. Insya Allah oleh Pak Haji Bambang udah di-share materinya untuk Anda semua. Apa itu? Jangan berdoa disertai dengan mensyukurkan Allah. Ini futsal memonya masih ada kan? Kalau nanti mau ada apa namanya? Kuis ya. Siap ini. Ya. Jangan berdoa disertai dengan mensyukurkan Allah. Itu poin ketiga. Anda minta kepada Allah, tapi selain Allah ada zat yang Anda yakini. Wajat itu bisa juga mendatangkan manfaat, bisa juga mengabulkan permohonan Anda. Yang berdoa seperti ini jelas ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Kita lihat ayatnya, coba catatlah Anda, Al-Qasas ayat 88. Al-Quran surah Al-Qasas ayat 88. Al-Qasas itu surah ke-28 ya, ayatnya 88. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Janganlah kamu seru, berdoa memohon, di mana jangan pula kamu sembah di samping Allah, ma'allahi. Ya, Tuhan apapun yang lain selain Allah. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kau sembah, jangan kau seru di samping Allah, Tuhan apapun yang lain selain Allah. Ketahuilah, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah. Tiada Tuhan zat yang wajib diminta pertolongannya, illahu, kecuali hanya Dia, yakni Allah Azza wa Jalla. Kullu syai'in halikun illa wajhah.
Segala sesuatu yang ada di alam fana ini semuanya akan musnah, akan hancur, illa wajhahu, kecuali zat Allah azza wa jalla. Termasuk sembahan-sembahan, termasuk Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia manapun selain Allah. Allah nyatakan kullu syai'in halikun illa wajhah, semuanya akan hancur, akan musnah, kecuali zat Allah Rabbul Alamin. Maka tidak layak kiranya seseorang minta kepada Allah, tapi juga ada zat yang lain yang dimintai. Ya, lahul hukmu wa ilaihi turja'un, hanya kepunyaannya lah, ya, hanya kepunyaannya lah segala penentuan, yakni keputusan yang terlaksana, dan hanya kepadanya lah kalian semua dikembalikan, wa ilaihi turja'un. Sampai yang dimuliakan Allah azza wa jalla, logikanya gini aja, biar lebih tegas ayat ini. Seorang istri misalnya, dia punya suami, sangat sayang dari suaminya, keperluannya, kesehariannya, makan, minum, pakaiannya, rumah, tempat tinggal, dan sebagainya, ketika ada keinginan selalu dipenuhi. Tapi mungkin karena istri ini merasa ada sesuatu yang tidak puas, entah bidang materi atau bidang apa, lantas dia selain dia berbakti juga pada suami, dia berbakti, dia melayani suaminya dan sebagainya, tapi juga ada orang lain. Nah, laki-laki pihak ketiga yang dia juga mencintainya. Nah, ini juga suka minta lagi. Saya bertanya pada kira-kira sang suami marah tidak ini? Si kan lain marah kayaknya. Si kopi bahaya. Si kopi bahaya. Ya kan? Ya iyalah. Karena merasa dilecehkan kan? Ini aja. Seorang suami menikah dengan sang istri. Istri ini dulu udah pernah punya suami. Ketika berhubungan misalnya, atau maaf saya ganti, bukan kita berhubungan. Ketika ngobrol aja, tiba-tiba sang istri ini mengungkapkan bagaimana kebaikan mantan suaminya. Enak kan kira-kira? Masya Allah, Pak baheula mah abdi jeung sogen di payun, abdi bisa dipanggaleukeun. Waduh, Masya Allah. Itu kan masa terhina. Apalagi Allah Azza wa Jalla, zat sang maha pencemburu. Cemburunya Allah ketika ada hambanya yang sudah diciptakan Allah Azza wa Jalla, diberikan kehidupan di alam fana, yang dipenuhi semua kebutuhannya. Ya, ternyata si hamba ini menyembah kepada yang lain, minta kepada yang lain, ya pastilah Allah akan marah. Nah, ini yang disebut dengan dosa syirik, orang yang musyrik. Ratusan ayat dalam Al-Quran saya temukan bagian bahayanya orang yang syirik seperti ini. Minta kepada Allah, tapi minta kepada yang lain. Apa mana di antaranya yang sudah mafhum? An-Nisa 48. Coba dilihat. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa yang mensyirikkan kepada Allah, dan Allah akan mengampuni dosa yang lain selain syirik bagi orang yang dikehendakinya. Mau diampuni Allah. Apalagi kalau dosa segini ke bawah mati sebelum sempat bertobat. Coba periksa Al-Maidah 72. Faqad haramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar. Sungguh Allah mengharamkan orang-orang musyrik masuk surga, tempatnya adalah di neraka. Alhamdulillah. Di kesimpulan poin yang ketiga, adab dalam berdoa, saya ulangi, jangan berdoa disertai dengan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah hanya kepada Allah, ya, tancapkan keyakinan kita, mantapkan keimanan kita, janji kita dalam setiap rakaat dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu pula ya Allah kami mohon pertolongan. Pegang itu seerat mungkin, maka insya Allah doa kita akan dikabulkan. Baik, terima kasih. Ya, Alhamdulillah sahabat, dan dimanapun Anda berada, kita telah sama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Ustaz Asep Rohidin, dengan tema adab dalam berdoa bagian yang ketiga. Berikutnya kita beralih ke dialog interaktif. Untuk Anda yang akan bergabung bersama kami, silahkan ya, bisa Anda pergunakan di 0821 20204245 untuk telepon WhatsApp-nya atau juga pesan WhatsApp-nya. Dan bagi Anda yang menyimak di Facebook DM streaming ataupun di TV DM streaming, pertanyaannya bisa Anda sampaikan langsung, ketik saja melalui kolom komentarnya.
Baik Pak Ustadz, kita langsung saja sapa ini. Nah, udah satu rim? Sudah Pak Ustadz, dan ini yang baru bergabung juga banyak ini. Alhamdulillah. Terus bagikan. Ada yang lainnya? Mangga, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Ustadz ini hukumnya ketika kita berdoa di dalam hati Pak Ustadz? Apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Berdoa di dalam Hati. Boleh. Justru yang tidak boleh itu berdoa dikeraskan. Kembali Al-A'raf surah 7 ayat 55. Pada materi yang lalu saya tulis Al-A'raf surah 8 di ralatnya, Al-A'raf itu surah ke-7 ayat 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ayat. Berdoalah kalian semua pada Rabb kalian Allah Azza wa Jalla tadarruan dengan merendahkan diri. Ya, wa khufyatan, suara yang cukup didengar oleh diri sendiri atau dalam hati. Boleh, silakan. Iya. Juga melalui kolom komentar di Facebook DM streaming ini Bu Atika juga hampir sama pertanyaannya. Ya. Hanya kalau di dalam sujud ini baiknya bagaimana diucapkan bosan atau dalam hati saja? Doa dalam sujud ketika tekstual doanya langsung dikutip di Al-Quran, misalnya Rabbana hablana min azwajina, ya, mohon turunan yang soleh, boleh diucapkan atau dikutip dari Nabi SAW. Tapi dalam bahasa kita sendiri yang diucapkan, ya Allah, ada kunaun gitu ya, gering teh ini hese cager ke sujud. Nanti jadi termasuk kalamunas nantinya. Ya, jadi kalau dengan tekstual yang kita angkat langsung di Al-Quran, surah Nabi, maka diucapkan. Tapi kalau dalam bahasa sendiri, saya sarankan cukup dalam hati saja. Khawatir takut kalamunas. Ya, terima kasih juga selamat bergabung Pak Jaja Supriyatna dari kawasan Pamulihan Citatah. Alhamdulillah bergabung juga. Citata. Pak Rusadi juga dari kawasan Soreang Nyakseni turun ngargep ke. Alhamdulillah. Saya sudah asli Nyakseni ngargep luar biasa. Ini Pak Zee juga dari kawasan Subang. Terima kasih ya. Nah. Ya, kemudian Pak Sobarudin, terima kasih juga. Kang Dodi Indra Purbali juga dari kawasan Dago Cerah. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Selanjutnya melalui WhatsApp di 0821204245. Ya, ini ada dari Pak Denny, Pak Ustadz di Sukabumi ini. Ya, Sukabumi, Alhamdulillah. Kalau kita berdoa, Pak Ustadz, di antara dua khutbah, nah, sedangkan kawan-kawan yang lain banyak yang membaca sholawat. Ini yang betul itu seperti apa, Pak Ustadz? Dua-duanya betul. Ya, Rasulullah SAW dengan berisyarat sesuatu yang amat sedikit, di saat itulah sebetulnya di mana doa itu akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla. yakni Yaumul Jum'ah. Nah, ketika ditanya kapan Yaumul Jum'ah ini, memang beragam keterangan. Ada di antaranya keterangan yakni dia duduk di antara dua sujud. Ketika khotib selesai khutbah pertama, ya kan, mau khutbah kedua tuh ada duduk dulu, istirahat sejenak. Nah, di saat itulah Anda membaca selawat dibolehkan, boleh, nggak apa-apa. Anda berdoa juga silahkan di situ. Ya, emang saya manfaatkan untuk berdoa supaya mendapatkan saat-saat yang mustajab itu. Tapi kalau ada baca selawat untuk diri sendiri, jangan dikeraskan. Dan orang lain pun sama kan, berdoa dan sebagainya. Ya, jangan dikeraskan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Kang Denny dari kawasan Sukabumi. Ibu Mimi Rodia, iya, terima kasih juga yang hadir di sore hari ini. Kemudian juga ada Ibu Popon Drama. Ini kalau berdoa pakai bahasa Sunda, bosan? Enggak ya. Allah yang maha mengetahui bahasa apapun di muka bumi ini, tidak ada makhluk yang tidak dipahami oleh Allah, dan Allah yang menciptakannya kan. Badi as-samawati wal ardh. Bahkan semua makhluk yang ada di alam panah ini berzikir pada Allah dengan bahasa masing-masing. Air titik hujan itu zikir pada Allah. Tumbuhan itu berzikir pada Allah. Daun-daunan yang ketika titip angin itu sedang berzikir pada kita. Nggak tahu. Allah yang maha, termasuk kita ya. Ketika kita mohon pada Allah, kalaupun di anfusikum, dalam hati kita sendiri, Allah maha tahu, maha mendengar ya. Iya, ada Abah Kasip juga dari kawasan Pasar Cisaat, Sukabumi. Dari tempat Tepang ya. Oke, terus aman orang Tepang di darat. Abah Kasip. Abah Kasip. Ya, terima kasih. Ada Bang Haji Solehudin dari kawasan Rancang 77. Terima kasih. Ada Bang Sehat. Senang Bapak, sobat tawakal dan Bang Sehat, insya Allah.
Ya. Iya, ini pertanyaan Pak Ustadz melalui kolom komentar aja dulu kita bahas. Ya. Ada Ibu Yuning sih Pak Ustadz nih. Bagaimana tata cara berdoa yang benar seusai kita sholat Pak Ustadz? Apa dulu yang harus dibaca ini? Ini sedang dibahas ini. Ya, kita baru masuki poin yang ketiga kan? Tuh, judulnya adab berdoa, adab dalam berdoa yang ketiga. Ya, itu ikuti ya. Dan alhamdulillah canggihnya media dakwah kita ini, TVDM ini, karena kita di Facebook, Anda yang belum menyimak poin-poin ke belakang sebelumnya, itu bisa disetel ulang. Itu, ya, apa kata kunci kayaknya? Ya, DM streaming. Nah, itu apa ya? Baik, sedikit aja bocorannya. Gimana kalau habis sholat itu pertama bang syuruh panas. Rasulullah SAW membalikan badannya ke arah jamaah. Jadi bagi imam, tolong noyol dua kaki kiblat. Noyol di kiblat, menghadap ke kiblat. Balikan badan ke jamaah, istighfar ya. 3 kali astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Lantas tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, jumlah 99, tutup dengan tahlil 1 kali. Kalau bisa yang lengkap tahlilnya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Sampai situ saja. Maka Rasul menyatakan ghufirat khotoyahu walau kanat syabal bahr. Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kalian kalaupun sebanyak buih di atas air. Nah, udah begitu baru silakan berdoa. Nah, sebelum berdoa ada baiknya Anda baca istighfar gitu ya. Baru berdoa. Doanya mau enggak? Bahasa Sunda silakan, bahasa yang Anda paham. Ya, silakan sahabat DM dapat kembali Anda pergunakan melalui WhatsApp di 082120204245. Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp-nya atau juga mau pesan suara silakan, mau telepon WhatsApp juga silakan di nomor yang sama. Juga Anda yang menonton di Facebook DM streaming ataupun di TV DM-nya, ya pertanyaan bisa langsung Anda sampaikan juga melalui kolom komentar. Kenapa ragu untuk telepon? Iya. Padahal kita sudah saling mengenal. Tenang saja. Ya, suasananya nih. Dan kayaknya Bapak tadi ketemu dengan Pak Bahdan ketika mengumpulkan almarhum Mbah Yaya. Insya Allah beliau siap hari Kamis pagi, Masya Allah. Dinambah tuh narasumber ya. Hari Kamis pagi pukul 5.45 sampai 6.45 beliau akan siaran langsung dari Cipadah. Masya Allah. Anda bisa tonton langsung di TVDM ini ya, dan juga didengar di Radio DM. Nuhun Abah, damang sehat, Mahaji Nuhun. Ya, dan juga bagi sahabat DM yang belum mempunyai akun Facebook, ya jangan khawatir, siaran ulangnya dapat Anda tonton kembali di YouTube. Nah, kalau YouTube semua handphone ada ya. Di YouTube ketik saja DM streaming, nanti akan muncul logo TV DM. Anda bisa menonton kembali dan juga judulnya sesuai tema yang dibahas tentunya ya, judul di YouTube-nya. Baik, pertanyaan selanjutnya kita ya tadi WhatsApp, sekarang kita kembali ke komentar YouTube, ke Facebook, Pak Ustadz ya. Ya, dari Pak Heri Solehudin, nah, dari Rancabali 77, Ustadz kan mertua atau sengantunkeun. Nah, niat kurban sudah lunas. Untuk nanti kurbannya ganti sama ahli waris, Ustadz. Apakah pahalanya buat almarhum atau buat ahli waris, Pak Ustadz? Oh iya, yang pertama Haji Heri, orang yang telah wafat itu seperti kita mendapatkan penjelasan dalam Al-Quran, tidak ada lagi kewajiban untuk ibadah apapun, termasuk untuk kurban. Ya, An-Nazm, ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan balasan pada setiap insan kecuali menurut apa yang telah dia lakukan sewaktu dia masih hidup. An-Najm ayat 39. Ya, artinya orang yang telah meninggal itu tidak perlu lagi disembelihkan hewan kurban atasnya, nggak perlu lagi. Ya, atas nama siapa? Atas nama yang masih hidup. Siapa yang masih hidup? Ya, ahli warisnya, keluarganya. Gitu. Nah, kalaupun yang menyembelih kurban itu putranya misalnya, Allahumma taqabbal min fulan wa min ahlihi. Itu disebut juga itu ahlihi itu. Ahlihi termasuk siapa saja. Masuk putra putrinya, orang tua juga dapat pahala.
Itu ya. Jadi atas namakan atas orang yang masih hidup. Nah, Iya, terima kasih Kang Haji Heri Solehudin ya dari kawasan Ranca Bali Padalarang. Gimana nih cuaca di sana? Mudah-mudahan cerah ya. hujan Sama hujan. Hujan. Cimahi ini. Baik, ini kita sapa kembali Pak Ustadz melalui pesan WhatsApp-nya kembali ya. Jadi ini mohon bersabar ya sahabat ya. Kalau ingin cepat harus melalui telepon ya. Nanti akan diutamakan di 082120042445. Untuk pesan WhatsApp-nya kita gantian. Sekali kita baca di komentar Facebook, sekali kita baca di pesan WhatsApp ya. Jadi mohon bersabar. Kita baca dulu di pesan WhatsApp-nya Pak Ustadz. Ya. Ada Ummu Naila nih dari kawasan Long Green Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan kurban ini, Pak Ustadz. Apakah sepertiga hewan kurban itu, Pak Ustadz, kalau misalkan sapi 7 orang, itu setelah dibagi 7, atau langsung dari satu sapi itu jadi sepertiga, Pak Ustadz? Oh, itu surutin. Bagus pertanyaannya ya. Rujukan darinya coba lihat di Al-Hajj surah 22 ayat 36. Wa iza wajabat junubuha fakulu minha wakimul qaniya wal mu'tarab alaih. Dan apabila binatang kurban telah roboh atau telah mati disembelih, pastikan betul-betul sudah mati. Ya, makanlah oleh kalian sebagian daripadanya. Dan Al-Quran nggak disebut sepertiga atau sepersekian. Fakulu minha. Minha itu sebagian daripadanya. Itu bukan mesti harus sepertiga. Ya, kita mencicipi aja. Emang pernyataan sahabat diantaranya maksimal ya, paling banyak sepertiga. Kalau memang Anda butuh lebih banyak ya maksimalnya sepertiga. Nah selebihnya adalah bila makan mereka saudara kita kaum fakir miskin, baik yang elak dengan kemiskinannya tidak minta-minta maupun yang minta. Nah pertanyaan sepertiga itu apa sudah dibagi 7 apa dari sapi keseluruhan? Ya tentu setelah dibagi 7. Sambil contoh, sapi turun dagingnya misalnya 140 kilo. Ya, jarwana, sukuna, cekerna, tong dihitung lah. Dagingnya aja 140 kilo. Biar mudah hitung. Bagi 7 berapa ya? 2 kilo. Bukan, 140 dibagi 7 orang. 20 kilo kan? 20. Nah, 20 kilo kan? Dua orang dapat jatah 20 kilo. Nah, sepertiga itu dari 20 kilo. Berapa mereka? Ya 5 kilo lah cukup. 6 kilo gitu ya. Jangan 7 kilo over. Antara 5 sampai 6. Itu di situ Bu ya. Nah, ibu juga lihat panitia karena panitia tidak berhak kayak mudohi. Nggak boleh panitia ngambil. Mempunyai panitia nggak boleh. Makanya dia ini dianjurkan kepada mudohi. Barangkali ada kebaikan bersedekah dari haknya misalnya 6 kilo nih. Ayo kamu panitia 1 kilo. Halal itu untuk panitia. Nanti dikumpulkan oleh panitia, nanti usai acara penyembelihan baru dibagikan rata kepada panitia. Ya, nah panitia tidak punya. Ya, itu hadisnya kuat itu. Ya, hadis dari Ali bin Abi Thalib, wala utiya fi jajawati syai'an minha. Aku bilang keras pada Nabi SAW menjadikan upah, wala utiya fi jajawati syai'an minha. Dia mengambil upah dari hewan kurban untuk panitia, itu nggak boleh. Baik, terima kasih. Iya, juga Pak Maman dari kawasan Ciroyom, mohon doanya Pak Ustadz yang sedang sakit ya. Oh, terdamang Pak Maman, damang, sehat. Ya, insya Allah kita doakan. Asyallahal-azim, Rabbal asyadi majusyah. Allahumma asbi Maman, Allahumma asbi Maman. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik sahabat DM, silakan dapat kembali Anda pergunakan melalui telepon WhatsApp di 082120204245 atau juga melalui pesan suaranya, pesan WhatsApp-nya juga dipersilahkan. Dan bagi Anda yang menonton di Facebook DM streaming, pertanyaannya dapat Anda sampaikan langsung melalui kolom komentar. Ya, terima kasih Ibu Mulfi Hafidah dari kawasan Pangalengan yang bersama Kang Rusdan juga di sana, mudah-mudahan sehat walafiat dan juga sedang menyimak. Dari kawasan Sukabumi ada Firdi Akbar atau Ibu Nadila Asri. Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, doa anak soleh itu dikabul buat orang tuanya. Nah, doa ibu mustajab buat anaknya. Nah, ini mohon penjelasan kata-kata seperti ini, Pak Ustadz. Betul, Bu. Di antara doa yang akan sangat dipakai Allah adalah doa orang tua. Apalagi ibunda. Ya, terus ayahanda juga. Ibunda tiga level berbeda dengan ayahanda. Ketika Rasul tanya Rasulullah, siapakah orang yang mesti aku pergauli dengan baik? Jawab beliau apa?
ummuka, summa man ya Rasul, siapa lagi qala ummuka, sampai 3 kali, ummuka, 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 summa abuka. Begitu, makanya kita seorang tua hati-hati, jangan sampai mengeluarkan kata-kata pernyataan yang jelek pada kita. Budaknya bangun bisa, dasar, ulah takkan. Ulah, ya, ungkapkanlah kata-kata yang baik, karena itu juga merupakan doa. Bahkan pandai-pandai kita memberikan motivasi pada anak kita. Iya, melalui pesan WhatsApp-nya di 082120242445 dari kawasan Babakan Radio. Nah, seperti biasa ada Kang Rizky ini. Pak Ustaz, saya pernah melihat ketika di suatu masjid orang itu sholatnya cepat-cepat, Pak Ustaz, tapi berdoanya lama. Apakah mungkin dengan lamanya berdoa itu Allah akan mengabulkan, Pak Ustaz? Sholat yang akan diterima itu adalah sholat yang khasyi'un, daimun, yuhafidun. 3 istilah ada makna. Khasyi'un artinya mereka yang sholatnya khusyuk. Seperti apakah sholat yang khusyuk itu? Kesimpulannya, intinya satu sholat yang ada jeda, tumaknina istilah hadisnya. Ada jeda antara gerakan ke gerakan yang lain. Misalnya ketika Anda ruku, maka pastikan ruku Anda itu tumaknina. Sami Allahu liman hamid, tidak. Pastikan tumaknina berdiri tegak sejenak. Sujud, Allahu Akbar. Pastikan Anda sejenak berdiam ketika sujud, itu tumaknina. Nggak begini, Allahu Akbar, itu nggak benar. Itu ya. Iya, tapi ini berdoanya lama, Pak Ustaz. Apakah mungkin dikabulkan orang seperti itu? Ya, kaitan dengan doa apakah dikabulkan atau tidak, itu lihat Al-Baqarah 186. Ya, fayastajibu li wal yu'minu. 2 syarat di situ. Allah menjanjikan akan mengabulkan setiap hambaku ketika dimohon kepadaku, namun dengan syarat 1, penuhi dulu titah perintah. Tunjukkan ketaatan pada Allah. Sholat ini ketaatan nomor wahid setelah tauhid. Itu kan, nggak mungkin kalau sholatnya nggak khusyuk kan dikabulkan. Justru selain sholat ini sebetulnya doa akan dikabulkan, hati akan tenang dan sebagainya. Imbasnya kemana-mana sholat ini. Bukankah sholat itu juga amalan yang pertama akan dihisab nanti di kiamat? Makanya jangan main-main dengan sholat. Sholat dengan khusus seusuh mungkin, usahakan sedapat mungkin. Kalaupun terus terang jujur saya pribadi belum bisa merasakan melaksanakan sholat yang khusyuk banget. Masya Allah. Ini pernyataan Allah dalam Al-Quran dikatakan lakabiratun illa khusyuk. Memang berat sekali sholat itu. Hesek bisa. Ya kalaupun demikian berusaha untuk bisa khusyuk. Iya, melalui pesan WhatsApp kembali ini ada Teh Mita Zovanka Ayuwandira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustaz, dalam Islam apakah perempuan menikah itu ada batasan usia minimalnya, Pak Ustaz? Ya. Kalau lihat syiar Nabi SAW ketika menikahi Aisyah Ummul Mukminin di usia masih anak-anak. Ya, tentu ketika sudah hijrah ke Madinah, baru beliau berhubungan. Jadi artinya sudah balik. Dan tentu namanya usia balik itu relatif. Maksudnya dia dengan disamakan umur anak-anak di Indonesia dan umur anak-anak di Saudi. Beda. Pertemuan dan perkembangan lain. Yang penting ketika sudah balik boleh berhubungan. Ya, itu tidak ada batasan. Yang penting batasannya sudah balik. Baik, kita coba beralih melalui pesan ataupun kolom komentarnya di Facebook dari kawasan Pasar Cisaat. Nah, Pak Ustadz ini Pak Kasep ya. Pak Kasep. Biasanya sama Cik Aing juga ya. Atau mungkin akunnya satu berdua. Ya, kalau kita berdoa, Pak Ustadz nih, tapi mungkin ini menggunakan bahasa Arab itu, Pak Ustadz. Yeah. Tapi kita tidak tahu artinya, hanya hafal dan menuruti doa yang selalu dilantunkan di masjid. Itu bagaimana hukumnya seperti itu, Pak Ustadz? Kita minta, doa itu kan minta. Doa itu adalah meminta dari hamba pada kholiknya, kita manusia pada Allah Azza wa Jalla. Ya tentu saja logikanya apa yang kita minta, kita pun harus menyadari apa konten yang kita minta itu. Ya kan, anak minta pada orang tua, tapi anak ngerti apa yang dimintanya, kumaha tuh. Ya orang tua bagaimana mau ngasihnya, anak sih nggak ngerti apa yang dia minta. Pak minta pistol, Pak minta pistol, nah pistol jangan.
Seyogianya doa yang kita panjatkan itu kita harus tahu paling tidak makna keseluruhan lah global. Itu kalau bahasa Al-Quran, kalau Al-Quran bisa dilihat kan, rujukan ayatnya kan, surah berapa, ayat berapa. Ini dalam ungkapan hadis misalnya ini agak sulit. Yang penting dipastikan ketika kita berdoa dan menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa hadis atau bahasa Arab, kita ngerti betul apa konten atau isi atau makna secara global lah. Ya, doa yang kita panjatkan itu. Iya, melalui kolom komentar Facebooknya ya kembali ini ada Parsi Sanreja. Oh, ini istri dari Kang Mus, bos ada kemana gue. Baru komen, sepertinya baru santai ini waktunya. Sibuk ya, luar biasa. Kayaknya kuisnya kayaknya hilang. Iya. Ya nanti. Okay. Untuk kuis mungkin bosan hari Senin, Selasa, Rabu ya. Oh iya lupa. Senin, Selasa, Rabu ya. Dan juga di program Tahsin MMA ini yang hari ya. Nunggu kuis nih. Senin, Rabu ya. Dan yang kemarin sudah mendapatkan kuisnya silakan diambil dengan segera ya karena batas waktunya ini sampai tanggal 30 Juli 2021. Silakan diambil saja ke studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin atau search saja ya Yayasan Darul Mutakin di Maps, nanti akan muncul mudah ya pokoknya. Pangannya Kang Yana. Ya. Baik bosan ini Ibu Tin Jemena. Hanya kedua anak kanggo Novandra menuju dirawat bosan. Insyaallah damang biasa. Nu sehat masuk ke damang mualami insyaallah ya. Emang sih incu dirawat nina lebih ribu. Ya. Itulah kasih sayang kita orang tua pada anak-anak kita, semua anak kita, cucu kita doakan, termasuk juga terutama cucu dari Ibu Yatin ya. Allahumma rabbanas azibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Juga ini pertanyaan selanjutnya kita bahas kembali ya, silakan di 082120404245. Kembali ke kawasan Sukabumi ada Ibu Pipi Sophia nih Posan. Yes. Bagaimana hukumnya Posan? Nah, upami anu pupus pada diibakan sok nganggo cai nu di jampean heula Posan di kampung abdi mah. Jampean kumaha aku. Unik ya. Tidak ada cai jampe tak jangan berlebihan. Nah ini jangan mencampur adukan antara syariat Islam dengan adat, dengan budaya. Mungkin di daerah itu sudah membuat sebuah adat, yaitu jampen heula. Ada juga doa ketika memandikan jenazah, ya, membungkus jenazah, masukkan jenazah ke liang itu simple, ya. Apa ya? Bismillahi wa ala millati Rasul. Namun sakit itu kan dari jampean. Yang penting pastikan petugas yang akan memandikan jenazah tahu ilmunya, nggak sembarang. Di antaranya kesalahan umum seringkali, punten, ya, kotoran-kotoran dalam perut jenazah itu dikeluarkan, itu nggak boleh. Kenapa? Itu akan menyakiti jenazah yang bersangkutan. Bukankah Rasul mengatakan hati-hati tidak boleh menyakiti jenazah. Mematahkan tulang jenazah itu sama dengan mematahkan tulang biasa, hidup kasih hayyan. Sakit itu. Iya, melalui WhatsApp di 082120204245 ada Kang Agus dari kawasan Tanjung Sari. Terima kasih ya. Ini kapan bahwasannya waktu berdoa yang terbaik ketika kita sholat malam? Apakah sesudah beres 11 rakaat atau setelah 4 rakaat berdoa, 4 rakaat berdoa? Bahwasan mohon penjelasan. Pilihan itu boleh. Ya, emang kalau kita ada hadis muttafaq alaihi Ummul Mukminin Aisyah padahal dijelaskan usolli arba'an tsumma usolli arba'an. 4 rakaat dulu salam berdiri 4 rakaat. Nah, sebelum witir beliau istirahat jeda. Pas ditanya oleh Aisyah umumnya Rasul, "Atana qabla witir?" Apakah kau tidur dulu sebelum witir? Rasul menjawab, "Ya kedua mataku terpejam tapi hatiku tidak." Artinya beliau selalu zikrullah. Nah, bisa memanfaatkan jeda antara tahajud dengan witir. Boleh. Ya, itu sambil istirahat, capek lelah kan, berdoa yang banyak. Nanti habis witir masih ada waktu juga. Ya, sepertiga malam hari ini menjelang subuh juga jangan diabaikan. Sayang itu. Manfaatkan juga untuk berdoa. Prinsipnya dalam doa itu makin banyak kita mohon pada Allah, Allah semakin senang pada kita. Iya, sami-sami Ibu Rohaidin ya, ataupun Ibu Tin Jumena.
Ya, alhamdulillah Kang Mus ini sedang banyak pekerjaan. Masya Allah. Sibuk dari sore hari. Dan berkah kamu siap bisnisnya, Masya Allah ya. Ya, Ibu Eri Erlina juga dari kawasan Citerep Cimahi juga terima kasih yang hadir di sore hari ini. Silakan sahabat yang dapat Anda pergunakan melalui pesan WhatsApp di 0821204245. Ya, ada yang masuk kembali, kita bahas ini dari Ibu Ajeng ya, Bojong Tanjung. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca Ustaz di satu kitab, katanya Rasul itu mencontohkan setelah sholat sunat sebelum subuh menunggu iqomah itu berbaring ke sebelah kanan, Ustaz. Ya. Apakah itu hadisnya sahih? Ya, betul. Ya, itu artinya karena capek kan. Ya, secara fisik kita lihat Rasul itu melakukan sholat malamnya minju filin ila akhiril lail. Dari tengah malam sampai akhir malam, Masya Allah, antara 4 jam lah durasinya kurang lebih. Capek kan? Nah, beliau suka istirahat berbaring, ya, sampai menunggu azan subuh datang, ya. Ini juga untuk ini kami, ya, kami ucapkan terima kasih ada Ibu Elis di Sayati, alhamdulillah transfer wakafnya sudah kami terima Bu ke nomor rekening Yayasan Darul Mutakin BNI Syariah 21210-20301 ya. Jabon Kasirul Musyoli Alif. Anda ingin wakaf juga langsung saja ke rekening Yayasan Darul Mutakin. Nomor rekeningnya ada di layar kaca 21210-2031. Iya, dari Ibu Lina Marlina dari kawasan Cimaung juga terima kasih yang hadir. Rekannya? Bukan. Sampai Cimaung. Kalau Kang Godang sekarang di Arjasari posisinya. Oh, Arjasari. Arjasari. Baik, ini ada pertanyaan dari Kang Dedeng Rustiawan dari Paramon, Parahan Muncang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketika kita berdoa, Pak Ustadz, ada yang katanya harus mengatakan dengan mengangkat tangan dan harus menangis ini, Pak Ustadz, biar dikabulkan. Tapi saya tidak susah, Pak Ustadz, kalau mau berdoa sambil menangis. Apakah itu tidak akan mengurangi pahala saya untuk dikabulkan doanya, Pak Ustadz? Yang jadi masalahnya itu bukan menangisnya, khusyuknya. Emang tidak semua orang yang khusyuk itu bisa menangis. Tapi insya Allah menangis itu termasuk bagian dari kehusuan. Tapi bukan menangis melukai air mata buaya. Seperti acting para artis aktor kan mereka pintar menangis ya. Tapi dibuat-buat. Betul-betul tangisan itu kalaupun kita menangis atas dasar takut kepada min khosyatillah. Itu dimaksud. Yang penting khusyuk saja. Artinya konsen, perhatian kita, hati kita fokus pada Allah Azza wa Jalla. Baik ketika berdoa, tadarruan wa khufyatan, dan merendahkan diri, akui kelemahan diri, dosa-dosa yang kita lakukan, dan cukup dan suara yang sayup-sayup yang cukup dengar oleh diri kita. Iya, 50 menit sudah bosan nih, usai dari pukul 16.00 ya. Masya Allah. Terima kasih kepada semuanya. Besok pagi hari Sabtu ya, Sabtu Ahad, saya siaran dialis DM pagi, jangan lupa. Di sini. TV DM, televisi pendidikan dan dakwah, dan di radio DM streaming. Anda pastikan ya bisa menginstal aplikasi radio DM streaming di Play Store. Kata kuncinya DM streaming. Kalau di Facebook live dialis itu di Facebook ya, tapi rekamannya diupload oleh Kang Yana di YouTube. Kata kuncinya juga sama, DM streaming. Hari Sabtu besok saya jumpai Anda ya pukul 5.45 sampai pukul 6.45, 1 jam saja. Sabtu, Ahad, Rabu, dan insya Allah hari Kamis ya, Ustadz Abah Hamdan juga akan mengisi dialis DM pagi. Mudah-mudahan ke depan narasumber yang lain juga akan mengisi, nggak full setiap pagi dan sore, full selama 1 pekan, hingga lebih banyak lagi wawasan wacana yang bisa kita ambil hikmahnya. Terima kasih buat semuanya. Alhamdulillah. Jaga kebersamaan, jaga imun, tingkatkan keimanan, insya Allah kita hidup aman. Aman dunia, aman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin ya rabbal alamin.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat DM dimanapun Anda berada yang menonton di Facebook DM Streaming ataupun di TV DM-nya, juga Anda yang menyimak melalui aplikasi radio DM, kita telah sama-sama mengikuti program Dialog Islam DM sore hari bersama narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan juga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan keseharian. Juga mudah-mudahan Anda tidak puas dengan ilmu yang dapatkan di sore hari ini sehingga bisa menyimak kembali program Dialog di pagi hari ya, Anda ingatkan kembali untuk besok hari Sabtu pukul 6.45 waktu Indonesia Barat. Anda siap-siap ya, standby di DM Streaming dan radio DM Streaming. Akhirnya saya Yana Mutakin yang bertugas yang mengucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah bergabung di sore hari ini, dan juga mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terbahaskan. Dari studio lantai 4 Gedung Dakwah Darul Mutakin Ciberem Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat, saya Yana Mutakin pamit undur diri dari ruang dengar sahabat DM semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang ke sini. Ada di mana alamatnya, Bu? Jalan Gudang Utara, Rindang, Kantor Rindang, Jalan Gudang Utara, ya. Dekat Stadion Siliwangi, gimana, Pak? Bu, alhamdulillah, saya baru minggu kemarin datang umroh. Oh, alhamdulillah atunya Pak. Ini saya juga punya rencana umroh Pak tahun ini. Tapi saya teh bingung Pak, mau daftarnya di mana gitu. Oh Bu, kalau urusan umroh sama haji mah di Darul Mutakin aja. Yang pembimbingnya Dr. Andes Haji Asep Rohidin. Saya juga kan berangkat bersama beliau. Sahabat DM ingin berangkat umroh? Darul Mutakin akan membimbing sahabat DM dalam melaksanakan ibadah umroh. Umroh reguler selama 9 hari, full ibadah dan tausiah sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Darul Mutakin dengan pembimbing Dr. Andes Haji Asep Rohidin MAG dan kawan-kawan. Fasilitas hotel setara bintang 4, makan 3 kali sehari menu Indonesia, dan bis AC. Persyaratan dan informasi lebih lanjut hubungi kantor pusat Darul Mutakin di Jalan Kebon Kopi Family nomor 198 Ciberem, Cimahi. Telepon 022 602 6559, hotline 0815 609 6268. Informasi lebih lengkap dengarkan Radio DM Streaming. لبيك اللهم لبيك.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ihwatul iman rahimakumullah. Simak dan tonton terus program dakwah Islamiyah merujuk Al-Quran dan Sunnah melalui TPDM, Televisi Pendidikan dan Dakwah. Dialog Islam DM, Dialis DM pagi setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai 6.15, dan setiap hari Rabu dan Sabtu setiap pukul 5.45 sampai 6.45. Dan simak pula, tonton terus Dialis DM sore hari setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat pukul 16 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat. Bersama TPDM kita raih ridho ilahi.